instrumen asesmen dulu ya. Nanti dari sekarang karena sudah berubah jamnya ya, dan sampai jam 10 ya, sampai jam 10 sampai jam 2 siang itu ada implementasi tata tertib SMK Negeri 1 Cikarang Utara. Nanti akan disampaikan oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Dan selanjutnya untuk jam 2 sampai jam 3 ada implementasi pelaksanaan pembelajaran teaching. Sampai jam 4 sore kita akan masuki materi implementasi program pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana yang akan disampaikan oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana. Nah, mungkin nanti dari jam 1 sampai jam 3 itu hanya sosialisasi saja, bukan materi. Jadi nanti akan mensosialisasikan tentang tata tertib, tentang TEPA dan tentang sarana prasarana. Baik Bapak Ibu, untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama buka kegiatan ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk selanjutnya kami serahkan pada tim akademik. Siswa benar atau salah? Menentukan ranking siswa kira-kira benar atau salah, dan asesmen itu fungsinya memberi ranking. Benar, oh iya benar. Ada untuk mengisi rapat betul? Betul, ada yang enggak, ada yang betul gitu ya. Nah, jadi Bapak betul ya kalau asesmen itu untuk mencari nilai gitu ya, karena biasanya nanti akan ada PKS, betul ya, PTS nanti kan ada nilainya gitu. Walaupun di awal kurikulum Merdeka itu sebenarnya nggak boleh pakai nilai Bapak ya, tapi balik lagi ternyata orang tua, wali murid banyak yang protes gitu kan, masa anak saya nggak dapat nilainya, saya maunya anak saya tetap ada angkanya, saya mau tahu anak saya itu ranking berapa dari berapa. Jadi biasanya tetap ada yang berupa angka ataupun nilai gitu. Jadi kenapa ada ranking? Memang ranking itu tidak diperbolehkan gitu Ibu Bapak ya, tapi pada kenyataannya biasanya ada juga Ibu Bapak guru yang ranking 1 sampai 10 tapi nggak ditaruh di rapot, betul ya? Jadi di ranking 1 sampai 10 tapi ditaruhnya di catatan aja. Nah, jadi asesmen itu untuk apa sih? Jadi asesmen itu fungsinya untuk memantau, memonitor kualitas pembelajaran dan sebagai upaya perbaikan pembelajaran. Hari ini baru hadir. Tadi pagi ada 2 agenda kegiatan Bapak Ibu ya, pelepasan kontingent O2 SM yang SMA kota dari kabupaten. Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Pak Untung ini adalah rekan saya Bapak Ibu Dan para hadirin wal hadirat yang saya hormati, ada satu pertanyaan Pak mengenai tadi yang sudah Bapak garis bawahi. Kami untuk angkatan P3K tahun 2023 ini untuk di Cikarang Utara ini semuanya kan ada 5 Pak. Kebetulan yang 4 memang kami ditempatkan di Induk, yang 1 keluar ke Seman 4 tahun. Nah, sampai saat ini intinya Bapak Ibu ya, kemarin kami di minggu yang lalu dan kemarin hari Senin kami rapat Pak ya, bahwa regulasi PEK 3K itu awalnya Pak, SK itu diterima sebelum tahun pelajaran. Idealnya Pak, karena tahun pelajaran ini berdampak kepada penyusunan jadwal pelajaran Pak ya, kami sudah memberi masukan ya, dan waktu itu Provinsi Jawa Barat siap ya dengan hasil rapat pimpinan, bahwa karena kami paham Pak, saya paham betapa bingungnya, berapa sulitnya Wakasek kurikulum kalau ya sampai hari ini belum jadi. Saya sedang memperjuangkan Bapak Ibu dengan teman-teman para kepala cabang dinas ya, dan guru rumah di mana deui ya, dan guru rumah susah objek. Terima kasih telah diberikan kesempatannya Pak. Izin bertanya dari saya yang statusnya abu-abu, ya. Jadi ingin menanyakan status kepegawaian saya dengan teman saya juga yang sudah diproses dari tahun 2021 terkait status kepegawaian. Jadi sampai saat ini SK guru induknya itu kan tidak ada, namanya tidak teraktif.
karena beberapa prosesnya semua belum selesai Pak, termasuk NUPTK-nya tidak keluar. Namun ada juga beberapa teman saya yang sudah mengajukan guru induk gitu ya, di sekolah ini ke Dinas Pendidikan bagian kepegawaian, tapi namun juga ada jawaban yang pasti gitu ya Pak ya. Jadi mohon jawabannya Pak agar kita semua juga semangat. Udah Pak ya? Jawaban provinsi gimana Pak? Nanti itu aja dulu ya. Itu jawaban saya. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, ya. Jadi, tapi saya baru mendengar gitu ya. Saya itu kalau ada guru PNS, ada guru P3K, ada guru non PNS ya Bu ya. Tapi baru mendengar guru abu-abu gitu. Jadi ada istilah baru gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi mohon begini Bapak Ibu ya. Idealnya kalau melalui peraturan pemerintah bahwa SMA, SMK negeri dan SLB itu sebetulnya tidak boleh merekrut ya. Tidak boleh lagi merekrut guru non ya PNS atau guru non Bapak Ibu. Tapi kan di dunia pendidikan tidak demikian Bapak Ibu. Ketika guru produktif teknik komputer jaringan pensiun, gurunya Bapak Ibu ya, ataupun guru mata pelajaran lain, matematik lah atau yang lainnya, kan nggak bisa Bapak Ibu. Saya memerintahkan Pak, untuk kan di Bapak ada kelebihan gurunya guru bahasa Sunda, udah aja ngajar di teknik komputer jaringan, kan nggak mungkin Pak ya. Maka sekolah berusaha Pak ya. Makanya pemerintah itu melihatnya secara kacamata kuda Bapak Ibu, melihatnya ke depan yang tidak tahu. Yang pensiun di pendidikan itu beda dengan yang pensiun di struktural Bapak Ibu, atau misalkan di cabang dinas. Cabang dinas ada yang pensiun misalkan analis kebijakannya, bisa itu digantikan yang lain, tapi kalau guru tidak bisa ya. Sehingga kepala sekolah berusaha ya untuk mengangkat ya pegawai tersebut, tapi secara aturan itu tidak boleh. Kenapa? Karena ketika nanti dia diangkat, maka dia akan menuntut ya untuk NUPTK. Kenapa yang di swasta bisa? Karena itu yayasan. Kalau di kita Pak Gubernurnya dan kepala dinas tidak mau mengeluarkan daftar. Kan syaratnya itu kalau NUPTK itu harus ada daftar dari yang ditandatangani surat keputusannya oleh gubernur kan ya, persyaratannya ya. Lalu kita upload. Kepala dinas ketika rapat di SMA 7, SMA 3 ya, Tambun Selatan, Jakarta Pak ya. Ditanya begitu dan kami tidak meminta untuk mengangkat Pak ya. Itu Pak ya pemerintah itu, sehingga non PNS ini idealnya dibayar dari mana? Dari komite Pak. Makanya nanti Pak butuh dengan teman-teman menyusun berapa jumlah jam mengajar yang ada di SMK ini. Biasanya kan ada gitu Pak Bu ya, jumlah jam mengajar itu kan keseluruhan dulu ya, dari seluruh mata pelajaran. Nanti tinggal dipilah guru matematik sekian jumlahnya dengan jumlah guru sekian. Ketika guru matematik ditambah sekian, ternyata semua sudah penuh. Sisanya misalkan ada 18 jam. Itu dari mana? Sementara guru yang lain sudah penuh. Maka kepala sekolah punya inisiatif untuk mengangkat guru yang dibayar dari apa? Komite. Itu Pak ya. Jadi sampai hari ini banyak yang nasibnya seperti Bapak ya. Moga-moga Bapak nanti lulus di P3K. Amin. Ya, berjuanglah terus.